Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dari Allah-Nya kepada kita semua. Di malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita bisa sambung dengan duduk di dalam majelis ilmu. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 amalan yang menjadi sebab ampunan Allah Ta'ala dan menjadi sebab diangkatnya derajat seorang mukmin di sisi Allah. Yang pertama, sabda Nabi adalah isbahul wudu' 'alal makari, menyempurnakan wudu walaupun dalam situasi yang sulit. Yang kedua adalah kasratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjidnya Allah. Lalu yang ketiga, intizarus shalat ila shalat, menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Para ulama hadis mengatakan antara waktu maghrib sampai waktu isya. Memang waktunya tidak lama, tetapi ini waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, antara waktu maghrib sampai waktu isya. Bahkan di dalam satu riwayat sahih, baginda Rasul menyebutkan antara waktu maghrib dan isya, waktu dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa dikabulkan, amal-amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini sejatinya guru kita yang akan menyampaikan kajian, namun qadarullah beliau dalam kondisi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, diberikan kesabaran, dan juga tentu adalah harapan kita semua juga selalu diberikan kesehatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kajian tema yang berjudul Membangun Cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas mengenai keutamaan berbuat baik dan keutamaan menjaga silaturahim atau silaturahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di
dipersaudarakan karena satu akidah. Itu di awal Islam. Ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara al-muhajirin, sahabat yang hijrah dari Makkah menuju Madinah, dengan sahabat al-Ansar yang merupakan asli penduduk kota Madinah. Seperti dipersaudarakannya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang berasal dari Madinah dengan sahabat Talha bin Ubaidillah yang berasal dari Makkah. Ketika mereka sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka mereka bisa mendapatkan warisan dari saudara yang dihubungkan karena akidah, dihubungkan karena satu keimanan. Tapi dengan turunnya ayat ini para jamaah di surat Al-Anfal ayat 75, yang boleh menerima warisan berikutnya adalah yang hanya memiliki hubungan darah, hubungan nasab dengan si mayit atau si almarhum. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ini kalau di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Jadi ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang terhapus. Ada hukum yang menghapus daripada ketetapan hukum sebelumnya. Kalau di dalam ilmu Al-Quran sekali lagi disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Jadi dulu orang boleh menerima warisan itu karena dipersaudarakan karena satu akidah, satu keimanan kepada Allah. Tetapi berikutnya dengan turun ayat ini, yang boleh menerima warisan itu terbatas, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan si mayit, memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan rezekinya dilapangkan oleh Allah. Jadi dia dilapangkan rezekinya oleh Allah. Yubsat lahu fi rizqihi wa yunsahu lahu fi atharihi, dan Allah Ta'ala perpanjang umurnya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa menjaga hubungan tali silaturahimnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis memberikan penjelasan mengenai ayat hadis ini. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan rezekinya dilapangkan oleh Allah, dimudahkan urusan rezekinya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, wa yunsalahu fi atharihi, dan diperpanjang umurnya oleh Allah. Nanti ada penjelasannya para ulama apa yang disebut dengan diperpanjang umurnya. Maka Rasul mengatakan hendaklah ia senantiasa menjaga hubungan baik dengan tali silaturahimnya, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengannya. Disebut dengan tali silaturahim, atau sering kita bahasakan dengan silaturahmi. Para ulama mengatakan yang disebut dengan panjang umur ini ada dua maknanya. Sebagian ulama memahami yang disebut dengan panjang umur itu adalah orang itu memang ditambah kuantitas umurnya. Karena orang kan tidak tahu berapa banyak ketetapan umur yang Allah Ta'ala berikan, tapi karena dia selalu menjaga hubungan silaturahimnya, selalu menjaga hubungan baik dengan kaum kerabatnya, maka Allah Ta'ala tambah umurnya
tetapi yang ditambahkan adalah barakatul umri, keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bisa saja umur kita mungkin 50 tahun, tetapi keberkahannya bertambah dan terus bertambah ketika orang itu selalu menjaga hubungan silaturahimnya. Dan ini makna yang lebih rajih, yang lebih kuat menurut para ulama. Berarti yang dipanjangkan bukan pada jumlahnya, tetapi yang dipanjangkan maknanya adalah keberkahan, kemuliaan daripada umur yang Allah Ta'ala berikan. Ada orang, para jamaah, umurnya tidak panjang, tetapi keberkahan umurnya begitu panjang. Seperti misalnya para ulama-ulama yang mereka memiliki karya besar, ulama-ulama Islam yang memiliki karya besar. Imam Nawawi itu umurnya 40-an tahun, Pak. Ya, Imam siapa, Pak? Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ada dua, Pak. Ada Imam Nawawi yang hidup di masa kurang lebih para ulama-ulama sesama dengan Imam Al-Ghazali, ya. Tapi jadi juga ada Imam Nawawi yang nama belakangnya Al-Bantani, ya. Al-Bantani orang mana? Orang Banten. Ya, itu ulama Islam juga luar biasa, Pak. Karya-karya beliau bertuliskan bahasa Arab dan dipakai di dalam kajian-kajian Islam di Timur Tengah. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani, dari Banten. Tapi Imam Nawawi yang disebutkan di sini adalah Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis Arba'in An-Nawawiyah, yang menulis Al-Adhkar, yang menulis Syarah Al-Muhazzab dalam bab fikih. Itu usia beliau 40 tahun kurang lebih, Pak. Tapi keberkahan umurnya walaupun cuma 40 tahun, karya-karya beliau, nama beliau begitu harum, walaupun sudah meninggal dunia sekian abad, tetapi nama beliau selalu kita kenang dan selalu kita sebut. Ini wujud daripada keberkahan umur yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga ada orang-orang yang mungkin telah kembali kepada Allah, telah meninggal dunia, tapi kita terus kenal kebaikannya, kita kirimkan doa-doa yang terbaik kepada beliau. Ini yang disebut dengan umur yang dipanjangkan oleh Allah. Bukan dipanjangkan kuantitasnya, tetapi yang dipanjangkan adalah barakatul umri, keberkahan umur yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ada dua makna dipanjangkan umur. Ada yang memaknai dipanjangkan secara kuantitas, jumlah, tapi ada yang memaknai adalah yang dipanjangkan adalah kualitas daripada umur seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un muti'u Allahu fihi a'jala thawaban min silatur rahim, wa laisa syai'un a'jala iqaban min al-baghi wa qati'atir rahim. Di mana baginda Rasul bersabda, tidak ada satu kebaikan yang Allah Ta'ala segerakan kebaikan itu, manfaatnya di dunia, keberkahannya di dunia, selain daripada menjaga silaturahim. Dan tidak ada keburukan yang disegerakan ikopnya di dunia, sanksinya di dunia, selain daripada perbuatan zina dan memutuskan hubungan tali silaturahim. Jadi tidak ada kebaikan yang langsung disegerakan manfaatnya, kemaslahatannya, selain daripada menyambung hubungan silaturahim atau berbakti kepada orang tua. Dan tidak ada dosa yang langsung disegerakan iqabnya, sanksinya di dunia, selain daripada perbuatan zina dan memutuskan hubungan tali silaturahimnya. Sehingga para jemaah, ada asbabul barakah kata para ulama, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik
Uwais Al-Qarni. Uwais ini hidup di zaman Nabi, tetapi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi, tetapi belum pernah melihat Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Satu ketika Uwais ini minta izin kepada ibunya ingin berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Uwais tinggalnya di mana? Di negeri Yaman. Jadi dia dari Yaman berjalan menuju kota Madinah ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau berangkat menuju Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, ibunya berpesan cuma satu. Wahai anakku yang tercinta, bila engkau nanti sudah selesai urusanmu di kota Madinah, tolong segera balik ke Yaman. Artinya jangan berlama-lama di kota Madinah. Ini cuma pesan daripada orang tua yang tercinta kepada sang anak yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais kemudian melakukan perjalanan safar menuju kota Madinah. Tentu tujuannya tidak ada lain, ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Uwais ini sudah tiba di kota Madinah, qadarullah, rupanya baginda Rasul tidak berada di kota Madinah. Ya, saat itu kan belum ada komunikasi yang mudah kayak sekarang, Pak. Kita kalau mau berkunjung ke kerabat kita, ke teman kita, ke sahabat kita, minimal kan kita kasih apa dulu? Info dulu kan. Kita mungkin kirim WA, mungkin kita kirim pesan dulu, ya. Kita mau datang pada tanggal sekian, jam sekian gitu. Lebih mudah sekarang kalau kita ingin bersilaturahmi. Di zaman Nabi SAW, kalau mau berkunjung bersilaturahmi, mudah datang saja. Ada dua kemungkinan, bisa ketemu dengan sahibul bait, atau juga mungkin tidak bisa ketemu dengan sahibul bait. Uwais Al-Qarni kemudian ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah tidak sedang berada di kota Madinah. Belum nunggu satu hari, Rasul pun juga belum pulang ke kota Madinah. Belum tunggu 2 hari, Rasul pun juga belum datang ke kota Madinah. Belum tunggu sampai 3 hari pun juga Rasulullah SAW ya belum datang atau belum pulang ke kota Madinah. Belum teringat dengan pesan seorang ibu yang tercinta, wahai anakku, jangan lama-lama kau di kota Madinah. Artinya kalau sudah selesai urusannya, dia segera pulang kemana? Ke Yaman. Akhirnya karena mendengar pesan dari orang tuanya, maka Uwais Al-Qarni ini berpamitan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berat hati tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, perjalanan dari Yaman menuju Madinah, tadinya ingin berjumpa dengan Nabi, tetapi qadarullah tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Secara fitrah manusia pasti ada rasa bersedih. Apalagi sudah melewati perjalanan panjang, sudah berharap bertemu dengan Nabi, tapi rupanya tidak bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ini Uwais Al-Qarni ingat pesan orang tuanya, jangan lama-lama di kota Madinah. Akhirnya baliklah beliau ini ke kota Yaman tanpa berjumpa dengan Rasul. Ketika Rasulullah SAW balik pulang ke rumah, ya, disampaikan oleh keluarga beliau, oleh Ummahatul Mukminin, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang ia kepingin sekali berjumpa dengan Anda, tapi dia tidak bisa lama-lama di kota Madinah ini, harus dia pulang untuk mengurusi orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa nama pemuda itu, wahai Ummahatul Mukminin? Maka keluarga Nabi mengatakan, Uwais Al-Qarni. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Masya Allah, ketika baginda Rasul mendengar nama laki-laki itu, anak muda itu, apa kata beliau? Innahu rajulun ma'rufun fis sama' majhulun fil ardi. Innahu rajulun, dia seorang anak laki-laki, masyhurun atau ma'rufun fis sama', dikenal oleh penghuni langit. Bayangkan, ini laki-laki sangat dikenal oleh penghuni langit, majhul
Ada orang-orang yang dikenal oleh penghuni langit tapi tidak dikenal oleh penghuni bumi. Mungkin orang melihatnya biasa-biasa, mungkin orang menganggapnya ini orang biasa, tapi ternyata bisa jadi hamba Allah atau orang yang sangat dikenal oleh Allah, sudah dikenal oleh para malaikat yang terkadang kesolehannya, kemuliaannya. Mungkin orang gak banyak mengenalnya. Ya, ini disebut dengan al-akhbiya, ada orang yang tersembunyi. Kasat mata kita lihat orang biasa-biasa, tapi masya Allah ketika meninggal dunia dia meninggal dunia husnul khatimah. Ada orang-orang yang mungkin tidak banyak dikenal oleh kebanyakan manusia, tapi begitu dia meninggal dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sebelum wafatnya Rasulullah SAW, apa pesan beliau? Siapa saja yang berjumpa dengan laki-laki ini, tolong minta doa dari dia. Fa innahu mustajabud da'wah, karena doanya sangat diijabah oleh Allah Ta'ala. Ini pesan baginda Rasul sebelum beliau wafat. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, diganti oleh khalifah yang pertama, yaitu bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ada rombongan haji, rombongan umrah dari Yaman, orang yang paling pertama kali ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada tanda yang dikasih oleh baginda Rasulullah SAW pada bagian belakangnya, bundanya dan tanda yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Kalau bertemukan laki-laki adalah Uwais Al-Qarni. Maka kemudian Abu Bakar menghampiri laki-laki itu lalu berkata, wahai si fulan, wahai Uwais Al-Qarni, ud'uli, tolong doakan untuk aku. Siapa yang minta doa ini, Pak? Siapa yang minta doa? Abu Bakar As-Siddiq. Kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Padahal kita kenal Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling terbaik setelah Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Apa kata Uwais? Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin aku doakan Anda? Ada sahabat Rasul yang mulia, sahabat Rasul yang terbaik, orang yang tidak diragukan keimanannya, takarubnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Uwais, hadihi wasiyatun Nabi, ini wasiat dari baginda Nabi. Baru Uwais Al-Qarni mau mendoakan untuk siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, diganti khalifah yang kedua, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama juga ketika datang rombongan dari Yaman berhaji umroh, yang paling ditanya pertama kali oleh Sayyidina Umar adalah, adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Ada tanda yang dikasih tahu oleh baginda Rasulullah SAW, kalau temukan orang itu minta doa, karena doanya sangat dijawab oleh Allah. Lalu Umar kemudian menghampiri laki-laki itu, wahai si fulan, ud'uli, tolong doakan untuk aku. Yang minta ini siapa? Yang minta doa siapa? Umar bin Khattab, yang kita kenali sahabat Umar, disebut oleh Nabi rajulun mulham, orang yang diberikan ilham oleh Allah. Kalau ada nabi setelah Rasulullah, lakana Umar, kata beliau, maka jadi nabi itu adalah yang paling pantas siapa? Umar. Tapi kan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul memujinya Umar apa? Kalau Umar itu jalan di satu tempat, Pak, tanah kabar syaitan. Setan pada apa? Setan pada apa? Lahir. Inilah fadilah daripada keutamaan Umar bin Khattab. Di awal Uwais menolak, wahai Umar, aku tidak mungkin doakan Anda. Ada sahabat yang terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat yang mulham, diberikan ilham, tidak mungkin aku doakan ke Anda. Umar baru meminta, mendesak, mengatakan, hadihi wasiyatun Nabi, ini wasiat dari baginda Nabi. Baru Uwais Al-Qarni doakan untuk Umar bin Khattab. Dan Uwais ini meninggal di zaman Umar, pada zaman yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah para jemaah, orang yang terlihat biasa-biasa tapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Bibirul walidain, karena dia sangat mencintai dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Laki-laki
laki-laki yang diceritakan oleh Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Jadi ketika orang menjaga silaturahimnya, kata Nabi, dia berbakti kepada orang tuanya, Allah telah segerakan keberkahan dalam hidupnya, disegerakan kebaikan dalam hidupnya. Tetapi tidak ada siksaan yang disegerakan oleh Allah kecuali karena perbuatan zina dan memutuskan tali silaturahim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surah Luqman, ya, ayat yang ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi, kami telah berwasiat kepada seluruh umat manusia biwalidayhi, agar dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua dalam bahasa Arab wali-walidayya. Oke, orang tua berdoa, Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, walid dalam bahasa Arab artinya orang tua. Walid diambil dari kata walada yalidu, walidan, fa walidan. Walid itu artinya yang melahirkan, maka disebut wali-walidayya. Nanti kalau kita kaitkan dengan surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, yang dilahirkan bahasa Arabnya maulud. Makanya Rasul katakan kullu mauludin, setiap yang dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan apa? Fitrah suci. Kalau momentum kelahiran disebut dengan maulid, itu ada hubungannya Pak. Walid, maulud, maulid, itu ada hubungannya, ya, terkait dengan kelahiran. Di dalam bahasa Arab disebut dengan maulidun, ya. Orang yang melahirkan namanya walidun, yang dilahirkan namanya mauludun. Nah, itu berarti satu akar kata, ya Pak, ya, dari kata walada yalidu walidan. Kalau kedua orang tua namanya wali-walidayya. Kalau mau dibedakan Pak, walidun itu ayah, walidatun itu ibu, ya. Jadi bahasa Arab itu gampang, walid, walidah. Kalau walid laki-laki, kalau walidah itu perempuan, ya. Sama kayak penyebutan muslim itu laki-laki, kalau muslimah apa? Perempuan. Mukmin itu laki-laki, mukminah berarti apa? Perempuan, ya. Tabib itu laki-laki, kalau perempuan apa bahasanya? Tabibah, ya, tinggal dikasih ta'war putih di belakang. Itu sudah membedakan jenis antara laki-laki dan jenis apa? Perempuan. Ada namanya muzakkar, ada namanya muannas. Wa wasainal insana, kami berwasiat kepada seluruh umat manusia, kepada insan, biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurhan wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam keadaan susah di atas kesusahan. Baik, coba kita pahami ayatnya, ayat bunda. Allah Ta'ala kalau menyebutkan kalimat itu ada maknanya, ya Bapak Ibu, ya. Ketika Allah telah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, itu disebut langsung kedua-duanya Pak. Wa wasainal insana biwalidayhi, kami berwasiat kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua berarti ayah dan ibu. Tapi coba diperhatikan, ketika Allah telah menyebutkan ummu itu apa? Ibu, itu dirincikan oleh Allah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Dia melahirkan dalam keadaan susah, dia mengandungnya dalam keadaan susah, disamping anak itu sampai usia sekian. Itu kalau ibu itu dirincikan oleh Allah. Kalau kedua orang tua disebutkan secara umum. Kira-kira apa hikmahnya Bapak Ibu? Penyebutan ummu berulang kali di dalam Al-Quran menandakan bahwasannya adalah kebaikan yang paling utama adalah yang diberikan kepada seorang ibu. Makanya Allah Ta'ala rincikan, kalau
Summa ya Rasul, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, kepada ibu. Kepada siapa berikutnya ya Rasul? Ummuka, kepada ibumu. Baru di yang berikutnya baru Rasul menyebutnya summa abuka, lalu kepada ayah. Ini hikmah kenapa Allah Ta'ala sebutkan ibu itu berulang kali di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan ibu berulang kali di dalam hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ditarik kesimpulan ini Pak dalam fikih. Ustaz, misalnya ada seorang anak, ada rezeki, ingin mengumrohkan orang tuanya, ya, ingin mengumrohkan siapa? Orang tuanya. Kira-kira kalau yang mana didahulukan untuk bisa diberangkatkan umroh misalnya, sedangkan dananya mungkin cukupnya bukan untuk kedua-duanya. Kalau untuk kedua-duanya cukup, ini bisa untuk satu orang saja. Ditanya kesimpulan oleh para ulama mazhab, maka yang didahulukan untuk diberangkatkan itu adalah apa? Ummuka, dan ummuka. Seorang ibu yang didahulukan. Kecuali misalnya kalau ibunya memang yang mendahulukan suami yang sudah biarkan ayahmu aja berangkat duluan, itu baru boleh. Tapi secara hukum, ya, itu yang lebih diutamakan adalah ummuka, dan ummuka. Syukur-syukur kalau bisa diberangkatkan kedua-duanya. Alhamdulillah. Tapi kan ada keadaan terkadang Pak, mungkin si anak ini punya kesempatan memberikan hadiah umroh hanya kepada mungkin salah satu dari orang tuanya, gitu ya Pak ya. Maka yang didahulukan siapa? Ummuka dulu kata para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, ini nanti dikaitkan dengan hukum fikih nyambung gitu. Ya, baik, sehingga Allah Ta'ala sebutkan adalah orang tua itu secara umum, tapi ketika sebutkan ibu itu diulang-ulangi oleh Allah Ta'ala. Ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang menyambung dan seterusnya. Waqat taqaddama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini ada satu kisah para jamaah. Mungkin Ustaz bacakan hadisnya. Bainama thalathatu nafarin yatamashshawna akhadhahumul matar. Dulu di zaman Bani Israil diceritakan oleh Nabi SAW, ada 3 anak muda yang mereka bertamasya. Tamasya itu apa tamasya? Ya, lagi jalan-jalan. Itu bahasa Arab. Yatamasyauna, kita bahasa Indonesia kan bertamasya. Ya, itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ada salah satu doktor di Timur Tengah itu, kalau tidak salah dulu dari Sudan, itu pernah menulis disertasi S3 untuk mendapatkan gelar doktornya. Dia menulis tentang apa? Berapa banyak jumlah kalimat bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi berapa banyak kalimat bahasa Arab tetapi itu dipakai di dalam bahasa keseharian orang Indonesia. Bayangkan orang luar itu dia diteliti. Ternyata ditemukan Pak, lebih daripada 60%. Lebih dari 60%. Ini kesimpulan disertasinya Pak. Lebih dari 60% kalimat-kalimat yang kita pakai dalam keseharian kita di Indonesia ini adalah diambil dari bahasa Arab. Contoh misalnya Pak, majelis. Majelis itu bahasa Nusantara atau bahasa Arab? Majelis dari apa Pak? Bahasa Arab. Jalasa yajlisu, ijlis. Apa itu jalasa yajlisu Pak? Duduk. Tempat duduk namanya majelis. Maka orang kalau duduk di satu posisi jabatan, di situ dia bermusyawarah, disebut MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu dari bahasa Arab semua Pak. Ya, MPR itu majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab dari kata syawara yusyawiru musyawaratan, bermusyawarah. Rakyat itu bukan bahasa asli Indonesia Pak, tapi dari bahasa Arab. Ra'iyah artinya adalah yang dipimpin. Jadi kalau diartikan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu semua
majlis dari bahasa Arab, musyawarah dari bahasa Arab, rakyat dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya artinya ra'iyah. Kita menyebutnya apa? Rakyat. Itu baru satu contoh. Jadi kalau dicari banyak sekali, ternyata lebih 60% kalimat yang kita pakai berasal dari apa? Dari bahasa apa? Berarti orang tua kita dulu, pendiri bangsa kita ini, para jamaah, sudah bersentuhan dengan Islam. Ya, contoh yang lain, Pak. Ada daerah di Indonesia bagian timur itu namanya Maluku. Ya. Maluku itu ternyata dari bahasa Arab, dari kata al-mulku. Ya. Al-mulku apa artinya? Al-muluk apa artinya? Kerajaan. Karena di situ dulu banyak raja-raja Islam, maka daerah itu disebut dengan daerah Maluku. Dari kata muluk, kan di situ ada Ternate, ada Tidore. Itu raja-raja Islam dulu, Pak. Maka wilayahnya disebut dengan apa? Maluku. Ada dekat dari Indonesia, Pak, ya, sebuah ibu kota, sebuah negara namanya Manila. Ya, Manila itu ibu kota mana? Filipina. Itu dari bahasa apa kira-kira Manila itu, Pak? Itu dari bahasa Arab. Apa arti Manila? Diambil dari bahasa Arab. Fi amanillah. Apa dia fi amanillah? Semoga selalu di dalam lindungan penjagaan Allah Ta'ala. Orang Filipina menyebutnya Manila. Berarti Indonesia dan sekitarnya itu dulu pengaruh Islamnya itu sangat kuat, Pak. Ya. Sehingga bahasa-bahasa yang dipakai dulu oleh orang tua kita besar pengaruh dari bahasa apa? Arab, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini contohnya kayak hadis ini, Pak. Ya tamasyawna, bertamasya. Bertamasya berarti maksudnya apa, Pak? Lagi jalan gitu lah ya. Akhadahumul matar. Ini tiga orang ini dia berjalan di satu pegunungan, di satu hutan, tiba-tiba terjadi hujan deras, kata Nabi SAW. Fa'awaw ila gharil jabal. Lalu mereka bersembunyi di sebuah gua. Fanhaqqat ala famil ghari sahratun minal jabal. Tiba-tiba ada batu besar yang jatuh di pas di depan mulut gua itu, kemudian menutupi sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Tadi baginda Rasulullah SAW mengisahkan ada tiga laki-laki yang mereka terjebak dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada batu besar sabda Nabi SAW jatuh di mulut gua itu, lalu menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, wahai para sahabatku, kita sebutkan amal kebaikan yang kita pernah berbuat dan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nanti dipahami oleh para ulama. Salah satu anjuran Rasulullah SAW bertawassul dengan amal-amal soleh. Misalnya kita baca Quran, lalu kita bertawassul dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, bila kami ada sakit, berikanlah kesembuhan, berikanlah keberkahan. Ini bertawassul dengan amal soleh. Ada orang yang pernah bersedekah, dia bertawassul dengan sedekahnya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah yang dikeluarkan kau berikan keberkahan, kemudahan dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tawassul bil amal saleh. Dan ini dilakukan oleh tiga pemuda ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang pertama adalah dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku berbakti kepada orang tua semata-mata karena mengharap ridha-Mu, mengharapkan kebaikan dari-Mu, tolonglah kami supaya keluar dari tempat ini. Apa kata Rasul? Fanfajaratus sakhra. Tiba-tiba batunya bergeser, tapi belum bisa keluar. Lalu laki-laki yang
Lalu sekiranya aku tinggalkan perbuatan dosa itu karena mengharap ridha-Mu ya Allah, tolong keluarkan kami dari kesulitan ini. Maka Rasul mengatakan fanfajaratis sakhra, tiba-tiba batunya bergeser tapi belum bisa keluar. Tinggal yang terakhir, dia berkata, ya Allah, dulu ada orang yang bekerja pada saya. Ketika dia mau gajian, rupanya dia meninggalkan rumah kami, dan kami belum sempat memberikan gajinya. Lalu kemudian aku belikan hewan ternak dari gaji yang menjadi haknya si yang bekerja tadi. Kemudian dikembangkan, sampai menjadi satu ladang itu isinya ternak dia. Lalu tiba-tiba orang yang bekerja tadi datang kepada tuan tersebut lalu meminta haknya. Dia katakan, ambil semua yang ada di hadapan bilang diriku wahai si fulan. Ya Allah, kalau sekiranya aku tunaikan amanah ini karena mengharap ridho-Mu, tolong berikan kami kemudahan dari kesulitan ini. Maka kemudian kata Rasul, fanfajaratis sakhra, tiba-tiba guanya itu terbuka atau pintu gua tadi terbuka, dan akhirnya 3 orang ini bisa keluar dari gua tersebut. Diambil istinbat hukum oleh para ulama dari kisah yang sahih ini. Pertama adalah kita dibolehkan dan bahkan dianjurkan bertawassul dengan amal-amal soleh. Jadi setiap kita melakukan kebaikan para jamaah, jangan lupa sebutkan kebaikan itu, lalu kita memohon kepada Allah dengan amal soleh yang kita sudah tunaikan. Ini disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ustaz, apakah ini termasuk riya? Tidak. Karena kita sebutkan di dalam doa-doa kita amal kebaikan yang kita lakukan dan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istinbat hukum yang kedua kata para ulama yang kita bisa ambil daripada riwayat kisah tadi adalah berbakti kepada orang tua salah satu sebab yang bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dimudahkan anak muda tadi keluar dari gua itu karena semata-mata dia sebutkan dia berbakti kepada orang tuanya. Lalu riwayat yang lain yang diceritakan dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul. Faqala, lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa jitu astashiruka. Saya ingin ikut bergabung di dalam pasukan wahai Rasulullah. Jadi anak muda ini ingin daftar menjadi pasukannya Nabi. Lalu Rasul bertanya, fahal laka min ummin, apakah engkau masih punya seorang ibu? Coba diperhatikan hadisnya apa? Yang ditanya fahal laka min abun. Abun itu berarti abun, ayah. Tapi yang ditanya oleh Rasul apa? Fahal laka min ummin, apakah engkau punya seorang ibu? Qala na'am, kata laki-laki itu, iya wahai Rasulullah. Berarti ibunya masih hidup. Yang ditanya sekali lagi bukan apakah ayahmu masih hidup, tapi yang ditanya siapa? Apakah ibumu masih ada yang hidup? Lalu laki-laki itu menjawab, na'am ya Rasulullah. Lalu apa kata beliau? Falzammaha, urusilah ibumu, berbaktilah kepada ibumu, kata Rasulullah. Fa innal jannata inda rijlaiha, sesungguhnya surga itu berada pada kedua kaki orang tuamu. Ini yang orang sering sebutkan itu adalah surga di bawah kedua kaki orang tua. Ini bagaimana derajat hadisnya supaya orang tidak ragu gitu ya Pak ya. Apakah ini hadisnya sahih, hadisnya dhaif gitu ya Pak ya. Kan ini kalimat sering kita dengar Pak. Kalimat sering kita mungkin ucapkan, surga berada di bawah telapak kaki kedua orang tua. Ini ternyata riwayat hadisnya rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim. Wa qala sahihul isnad, ini hadisnya sahih. Jadi
Jadi kalimat yang mengatakan surga itu berada di bawah kaki kedua orang tua, itu hadisnya apa? Sahih. Wa Tabrani, juga diriwayatkan Imam Tabrani bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa sahahu al-Allamatul Albani, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, seorang ulama muhaddis kontemporer, mengatakan riwayat ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab disebut Shahihut Targhib. Jadi ini hadis ini riwayatnya bersumber sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah itu di bawah telapak kaki orang tua atau di telapak kaki ibu, itu adalah sahih. Ya, jadi kalau usah ragu ya Pak ya. Ya, karena ada orang mengatakan itu nggak ada hadisnya, nggak ada dalil. Nah, ini dalilnya di sahih ternyata Pak. Ya, dan itu udah jadi kalimat yang sering kita ucapkan, kalimat yang sering kita mungkin ungkapkan. Betapa pentingnya kedudukan siapa? Kedua orang tua. Hadis ini juga kata para ulama menjadi dalil berbakti kepada orang tua lebih diutamakan atau lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Dibayangkan saking apa namanya Pak? Kedudukannya yang sangat tinggi, kemuliaannya yang sangat tinggi, sampai-sampai berbakti kepada orang tua jauh lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW minal jihad fi sabilillah, daripada jihad fi sabilillah. Maka Rasul mengurutkan ya Pak ya, amal yang paling utama kata beliau as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kemudian yang kedua apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Baru yang berikutnya summal jihad fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Baik, Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mungkin kalau ada nanti sharing pertanyaan dari jamaah sebelum kita tutup, kami beri kesempatan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mungkin yang ingin sharing, kami beri kesempatan. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Oke, jamaah ada paham ini. Kalau orang itu diam, itu tanda paham. Oke. Baik, ada pertanyaan Pak? Hah? Kenapa? Mencari hadisnya dengan lain atau hadis apa? Itu di kitab namanya Shahihut Targhib. Nah, itu tadi hadisnya ibunda, riwayatnya Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani. Jadi makanya kalau kita baca hadis itu para jemaah, tidak hanya di Bukhari, tidak hanya di Muslim, masih banyak hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ternyata hadis tadi itu ada riwayatnya dari Imam Hakim, dari Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, dan juga Imam At-Tabrani. Itu kalau di hadis ibunda namanya Sahih Sunan Ibnu Majah. Kemudian Al-Hakim namanya Al-Mustadrak, nama kitabnya. Kemudian An-Nasa'i Sunan An-Nasa'i, ya. Itu bisa dicari nanti di dalam bab namanya Birrul Walidain. Berarti kalimat yang sering kita ucapkan tadi itu bersumber dari mana Pak? Hadis. Surga berada di bawah telapak kaki kedua orang tua. Itu ternyata hadis. Jadi bukan kaul ulama Pak ya, bukan kaulul hikmah ya, tapi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Nabi itu ibunda namanya hadis. Tapi kalau ucapan selain Nabi namanya asar, ya, asar sahabat misalnya, asar para sahabat. Contoh misalnya Pak, kali ini bukan hadis ya Pak ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, itu dengan ilmu. Itu nggak boleh disebutkan
supaya jelas mana yang hadis, mana yang ucapan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ada lagi? Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan bahwa begitu kedudukannya lebih tinggi daripada ayah yang tadi disebutkan. Baik. Ini tadi dicontohkan Uwais Al-Qarni itu seperti yang kondisinya itu, apakah Uwais Al-Qarni itu sudah meninggal atau tidak? Terus bagaimana kalau misalnya bahwa kita ketahui bahwa anak laki-laki itu adalah milik ibunya. Nah, bagaimana kalau anak laki-laki itu sudah meninggal? Apakah bentuk birawalidain tentang kepada ibunya atau kepada istrinya? Karena sangat sulit sekali apabila mereka sudah berkeluarga, kadang terbagi perhatiannya, terbagi cintanya. Baik. Bisa diusahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan bagus ini, Pak. Baik, Uwais Al-Qarni ini gambaran laki-laki yang sangat taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada siapa? Ibunya. Kemudian yang kedua adalah memang di situ ada fikih namanya fikul aulawiyat, fikih prioritas. Kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutnya fikih prioritas. Bagi seorang laki-laki yang menjadi prioritas dalam hidupnya adalah setelah Allah Ta'ala, Rasulnya, kemudian adalah kedua orang tuanya, baru kepada istrinya. Ini kalau seorang laki-laki atau seorang suami. Tapi seorang anak perempuan setelah Allah Ta'ala, setelah Rasulnya, kemudian suaminya, baru kedua orang tuanya. Bisa dibedakan, Bu? Bisa dibedakan, Bunda? Kalau dia anak laki-laki, ada prioritasnya Allah, Rasul, orang tua, kemudian adalah istrinya. Kemudian yang berikutnya seorang wanita yang salihah, prioritasnya adalah Allah, Rasul, suaminya, dan kedua orang tuanya. Ini Masya Allah diberikan prioritas-prioritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diluruskan juga Bapak Ibu, jangan sampai seorang suami karena berbakti kepada orang tuanya lalu dia mengabaikan hak istri juga nggak boleh, ya. Misalnya karena saking sayang kepada orang tuanya, akhirnya hak istrinya diabaikan, ini juga nggak boleh. Karena Rasul mengatakan khairukum li ahlihi, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Berarti juga Rasul memperhatikan gitu ya, ada orang tua tapi juga ada hak seorang istri. Nah ini memang perlu salah satu perhatian ya, bagaimana seorang suami itu mampu untuk mewujudkan kedua-duanya, keberbaktian kepada orang tua dia jalankan, tetapi kewajiban kepada istri, hak seorang istri itu juga dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini namanya muwazanah, seimbang ya antara kewajiban kepada orang